Gimana? Gimana? Tahu kira-kira kepanjangannya? Jadi project management. Iya, project bernama BIS. Ya, jadi itu khusus membahas hal ini di dalam seorang undang-undang. Baik, sekarang saya akan sampaikan bersama dulu. Gambaran umum tentang PM mulai sekolah ini adalah kita melakukan. Jadi selama ini kita per 3 bulan, karena ini kan sudah ada 3 bulan kita sama fasilitas. Tapi sekarang kita akan 2 bulan melakukan ego bersama dan ibu. Ya, ya. Jadi pembelajaran berbasis tadi, pembelajaran berbasis tadi, sehingga di awal sekolah ini pada sejumlah bermanfaat. Jadi tolong diperhatikan, ya. Bapak Ibu kan sudah masuk lebih kurang hampir 2 bulan ya, bulan final telah. Tentu saya yakin di antara Bapak Ibu itu sudah ada sebagian melakukan asesmen formatif, ya, atau memberikan tugas poster, karena sebentar lagi kita akan masuk Sumatif 1 ya, itu namanya sekarang Sumatif 1, itu namanya PNS, ya. Jadi di sini kita ada permasalahan, karena pada permasalahan yang ada, coba lihat. Sekolah FSP kan masalah FSP-nya dalam fasilitas sekolah pembelajaran. Kemudian ya, jadi Bapak Ibu pikir selama kegiatan di pembelajaran di kelas itu apa sih masalahnya? Karena hari ini kita nanti judulnya itu seperti yang sudah disampaikan oleh moderator adalah pembelajaran diferensiasi dan KKTP. Ini penting membahas ini. Kemudian sekolah menyepakati solusi yang mau diselesaikan, lalu sekolah dan ESP menyepakati solusi bersama terkait topik yang akan diskusikan minggu depan. Sekolah melakukan implementasi, sekolah melakukan implementasi. Ya, jadi minggu berikutnya ya apa yang mau dilakukan atau bulan berikutnya. Jadi kalau kita masuk oh ya, ya harus saya screen ya. Enggak, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, gambaran umum tentang PMO level sekolah inilah seperti yang sudah kita lihat bersama, ada 1 sampai dengan 4. Ya, kemudian coba kita perhatikan, keempat tahapan tersebut merupakan proses yang terus berulang-ulang seperti pada gambar di bawah ini. Jadi yang pertama, pra-PMO level sekolah itu refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Jadi sebenarnya kita ini agak mendadak ya. Jadi belum sempat diinfokan untuk refleksi. Jadi nanti kalau saya beri undangan,
Bapak Ibu, kita akan refleksi di tanggal sekian, mungkin seminggu-seminggu sebelumnya itu kita akan infokan. Jadi Bapak Ibu lebih fokus kepada pembelajaran di kelas dan tahu apa yang mau direfleksi. Karena ini pun diberitahukan tiba-tiba ya, jadwalnya belum tersutur, tapi sekarang di sini sudah ada jadwalnya. Lalu sekolah dan FSP menemukan akar masalah, sekolah menyepakati solusi, inilah PMO level sekolah. Baru pasca PMO level sekolah gimana? Selama ini yang kita hadapi di sekolah, kemudian kita sepakati kayak mana menyelesaikan akar masalah tersebut, kemudian kesepakatan itu yang kita lakukan di pertemuan pembelajaran di kelas kita berikutnya. Dan di situ Bapak Ibu langsung melihat yang sudah direfleksi, yang sudah dilaksanakan, yang mana sudah ada perbaikan, atau masalahnya belum ada solusi, masih tetap itu aja masalahnya. Berarti setiap PMO masih kita angkat-angkat seperti itu, ya. Jadi bukan dia asal-asal lewat saja gitu. Atau bila perlu kita tanya kepada pengawas pendamping kita. Nah, lalu ini juga sama ya caranya. Jadi dia bersiklus. Kalau pengertian siklus sudah tahu lah ya, guru IPA. Berulang kembali dia ke titik awal. Ya. Nah, kemudian fasilitator PMO level sekolah itu siapa? Ya, jadi pada tahun 2023 dimulai proses transisi PMO level sekolah dari fasilitator sekolah penggerak kepada kepala sekolah sehingga untuk PSP angkatan 1 dan 2, PMO level sekolah difasilitasi oleh kepala sekolah masing-masing. PSP angkatan 3, PMO level sekolah masih difasilitasi oleh fasilitator sekolah penggerak. Jadi intinya gini, program sekolah penggerak yang mau kita jalankan itu ada 3 tahun. Tahun pertama itu langsung oleh fasil kita. Nah, tahun kedua sudah dilepas kepala sekolah yang melakukannya. Siapa tahu nanti di tahun ketiga itu komite yang bergantian bersama kepala sekolah yang melakukan. Sambil kita sudah mulai mengimbas kepada sekolah lain. Jadi jangan diharapkan, ini kan urusan kepala sekolah. Jangan. Perhatikan baik-baik waktu PMO yang dipimpin oleh kepala sekolah. Bisa saja nanti berganti lagi formatnya untuk tahun berikutnya. Karena kalau saya masih ingat dulu waktu kita bermula dari KTSP ke K13 ya, itu kita juga ada guru-guru kita yang udah belajar di in-house and in-house sama in sama out kembali ke sekolah mengajari rekan-rekan sebayanya. Saya pikir kemungkinan ini akan terulang kembali ya. Nah, baru PMO level sekolah oleh kepala sekolah angkatan 1 dan 2. Coba lihat saja pihak yang terkait ya. Jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, fasilitator sekolah, koordinator fasilitator sekolah penggerak. Jadi sebenarnya tadi kita sudah undang apa ya fasilitator kita dan juga pengawas kita. Cuma karena mereka masih ada waktu yang bersamaan ada kegiatan lain, maka minta dijungkan. Jadi mereka memantau kita secara apa daring. Nah, lalu PRAH ini kembali diulangi kembali ya. Nah, PRAH ini adalah menyepi awal pelaksanaan PMO level sekolah. Jadi nanti di akhir ini kita akan lihat mana kondisi yang memungkinkan untuk disepakati dilaksanakan, lalu melakukan refleksi berbasis peserta didik bersama pengawas sekolah. Makanya besok kita masih perlu ketemu pengawas kita sama fasilitator kita untuk melihat tentang modul pembelajaran kita. Ya, kemudian melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik bersama kepala sekolah dan guru, mengingatkan kepala sekolah untuk melaksanakan PMO level sekolah, memfasilitasi refleksi persiapan PMO level sekolah di dalam loka karya. Nah, jadi setelah loka karya, kita melakukan PMO. Jadi setiap loka karya, kepala sekolah itu membawa 2 orang guru. Ya, bergantian. Biasa kita pilih itu yang paling sedikit jamnya yang diimpal pada hari itu. Jadi yang paling sering pergi itu biasanya komite. Ya, komite yang mewakili guru-guru yang lain. Lalu saat PMO level sekolah, nah ini coba lihat ya, di tahun ini
ini baru yang pertama. Ya, jadi yang paling bisa kita refleksi itu di bulan sebelumnya juga Bapak Ibu kan nggak dilibatkan. Nah, makanya kita startnya melihat secara umum saja yang pembelajaran mulai dari Juli sampai dengan Agustus. Baru nanti di PMO berikutnya kita lihatlah yang periode belakang daripada Oktober tersebut. Ya. Kemudian memfasilitasi refleksi pasca pelaksanaan PMO level sekolah di forum komunikasi dan koordinasi PSP melakukan analisis PMO level sekolah. Jadi ini sudah urusan kepala sekolah ya, kan diposting nih hasil hari ini ke Fasil. Fasil mempostingkannya ke koordinator fasilitator sekolah penggerak. Nanti di situ mereka melihat kayak mana sejauh apa sudah pelaksanaan kita. Nanti feedbacknya ya kembali diberikan kepada fasil kita melalui mungkin pengawas kita. Nah, karena ini masih yang pertama pun saya belum bisa mengarahkan siapa sih nanti feedbacknya itu dari siapa kita dapat. Tapi 16 September ini, kepala sekolah kembali akan melakukan lokakarya bersama 2 orang guru. Mungkin setelah itu, waktu di PMU Oktober, kami sudah bisa memberikan informasi yang lebih. Nanti pada waktu itu pun sudah harus sharing ya, harus sharing untuk hasil-hasil yang didapat. Ini kita lewati ya, karena kita sekarang angkatan kedua, jadi kita tidak membahas yang angkatan ketiga. Ya, jadi topik yang akan dibahas itu yang pertama adalah manajemen dan pengembangan sekolah. Ini hapus dulu, ditutup dulu ya. Kedengaran? Ya, udah. Nah, jadi topik yang akan kita bahas secara garis besar adalah manajemen dan pengembangan sekolah. Kemudian yang kedua topik besarnya implementasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah iklim keamanan dan inklusivitas. Yang keempat peningkatan kapasitas guru. Jadi ini ada 4 topik dan pasti PMU kita ada berapa? 4. Jadi yang pertama ini kita membahas tentang manajemen dan pengembangan sekolah. Ada apa aja subtopiknya? Jadi subtopiknya itu adalah penyusunan dokumen KOSPI, penyusunan dokumen program sekolah, penyusunan dokumen anggaran, penyusunan dokumen kemitraan, penyusunan dokumen P5. Ya. Jadi strategi yang mau disampaikan adalah strategi kebijakan dan program pengayaan siswa, ya, atau penguatan literasi, penghijauan dan lain-lain, strategi pengelolaan SDM, strategi pengelolaan anggaran, optimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah. Jadi kita sudah sepakati dengan pengawas sekolah bahwa untuk PMO kali ini kita tidak menyinggung dengan proyek P5 dulu. Ya, termasuk besok kita juga nggak menyinggung tentang proyek P5 dulu. Karena proyek P5 kita kan sedang berjalan. Nah, makanya nanti di bulan Oktober baru kita sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap modul lainnya juga apa masalah yang dihadapi. Nah, jadi kali ini kita mengangkat apa? Kita mengangkat pembelajaran berdiferensiasi dan KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, jadi tadi ya Bu Reni itu sudah hampir 2 jam ya di kantor BP menuntaskan dokumen OSPI. Nah, nanti besok Bu Reni akan memanggil mitra kerjanya yang akan membantu itulah membuat kemudian akan membuat foto-foto kegiatan yang ada, kemudian bahas. Karena kebetulan tadi ada 2 guru, ya Pak Abdon dengan Bu Reni, jadi itu sebenarnya sudah memenuhi syarat PMO. Pokoknya PMO itu ada pengawas, ada kepala sekolah, ada 2 guru sudah selesai. Nah, karena ini kita mau membahas lebih lanjut, kita kumpul di komunitas ini. Makanya tidak harus lengkap. Nanti yang nggak lengkap ini PMO berikutnya itulah yang akan dipanggil lagi. Jadi supaya saling. Jadi gini,
besok kita akan menyampaikan modul kita. Dan hari ini Bapak Ibu, bagi nanti yang nggak datang bisa di-sharing di grup MGMP-nya, melihat semua capaian-capaian pembelajaran yang mau dicapai oleh Bapak Ibu di dalam kelas yang diajarkan, ya. Juga lihat pertemuan-pertemuan yang ada, di mana di antara pertemuan yang ada itu kita anggaplah misalnya, biasa paling banyak pertemuan berapa pertemuan. Andai kata dia pelajarannya itu ada 4 les 1 minggu. Kayak matematika biasanya maksimal berapa jumlah pertemuan itu dalam 1 semester. Acak aja kelas 10 atau kelas 11. Sampai 16. Sampai pertemuan loh, bukan les. Pertemuan. Berarti minggu loh, hitungan minggu. Oke, berarti sekitar 13 ke 16 ya. Nah, coba lihat, apakah semua capaian-capaian pembelajaran di fase yang Bapak Ibu ampuh untuk mata pelajarannya, itu bisa nggak semua kita terapkan diferensiasi pembelajaran? Atau misalnya ada topik tertentu belum ngerti, saya untuk semester ini akan berusaha ya mengambil sekian ini untuk diferensiasi. Atau saya sudah sanggup semua saya bikin diferensiasi. Kayak mana? Saya mulai satu-satu dulu ya. Langsung bisnis bikin centang ya, checklist ya. Pak Abdan, kira-kira semua udah bisa dibuat diferensiasi nggak? Pertemuan Bapak. 75. Lalu diferensiasi apa yang mau Bapak pakai? Karena diferensiasi itu bertolak pada 3. uh, kalau untuk siswanya kan pembelajaran berpihak pada siswa. Jadi ada 3 yang tolak ukurnya. Kan kita sudah asesmen tuh, asesmen awal. Jadi untuk membuat diferensiasi itu, dia perlu melihat 3 hal daripada siswa itu. Kognitifnya, kan itu udah dibilang ya, readiness, kemudian minat, kemudian gaya belajar. Jadi dari yang 75% itu, Bapak itu memilah-milahnya berapa persen yang berdasarkan kognitif, berapa persen yang berdasarkan minat, berapa persen yang berdasarkan gaya belajar. Baru dari situ uh, di dalam diferensiasinya itu, ya kan, dia kan ada 3 hal itu. Ada konten, ada proses, ada produk. Nah, itu mau dilibatkan sejauh mana? Nah, jadi coba diajak dulu berpikir. Kalau menurut saya, jangan terlalu muluk-muluk. Seperti Pak Abran, dia pun 75%. Jadi besok kan nggak mungkin Bapak bikin langsung modulnya sebanyak itu kan. Coba Bapak kira-kira mapping dulu, pemetaan. Saya di semester ini ada sekian CP yang harus saya capai. Dari CP ini yang mana yang sudah saya bisa diferensiasikan yang apa-apa saja. Nah, jadi yang belum itu itulah masalah kita. Nah, nanti kita minta Pak salon membantu kita untuk menghandling gimana supaya di semester depan mudah-mudahan bisa naik sudah 80% atau karena saya yakin untuk melaksanakan sampai 100% sulit karena belum sebanyak itu karya kita. Tapi andai kata kita dalam kolaborasi mampu melaksanakan sampai 100%, ya itu suatu prestasi yang luar biasa gitu. Ya. Nah, Pamela bisa berapa persen untuk pelajaran bahasa Indonesia? Untuk diferensiasi. Kan gini, kelas 11 kan Bapak masih meraba-raba ya, karena baru ini gue. Yang kelas 10 dulu lah Bapak bayangkan bisa berapa berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah mengajar di tahun ajaran lalu. Bapak setting sesuai penalaran Bapak. Nah, jadi kita bukan melihat, ih, kenapa Pak Abdul bisa 75 kok, Bapak sekian enggak. Karena ini kan mulai suatu proses itu bisa aja tolak ukurnya berbeda. Kalau Bapak nggak kepikiran sekarang, nggak apa-apa, Pak. Nanti Bapak pulang, Bapak lihat lagi pada waktu besok pertemuan dengan Pak Salon, Bapak sampaikan dan bikin mappingnya. Kan ada sekian CP. Saya rasa di CP ini saya bisa. Yang ini saya masih kendala, belum paham apa-apa gitu. Nah, seperti itu. Ya, Pak ya. Oke, jadi besok ingat bawa laptopnya. Eh, Bu Elsa? Hmm. Oke. Hmm. 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 Oke. Oke. Nah, jadi nanti diferensiasinya itu dinyatakan dalam modul kita.
apa yang mau didiferensiasikan. Baru nanti dilihat kayak mana dia dinilai, apakah sudah pas atau enggak. Nah, jadi saya anggap hari ini permasalahan yang kita hadapi bagaimana menentukan ya pembelajaran yang berdiferensiasi pada mata pelajaran yang kita ampu mengacu pada capaian pembelajaran di fase E. Ya, nanti kalau sudah bisa semester berikutnya kita naiklah ke fase F-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita lagi mencari gimana solusinya. Solusinya itu tentu nggak kita solusikan ini sendiri, tapi kalian hanya mengemukakan apa yang akan kalian lakukan. Untuk finalisasinya itu besoklah setelah kita bertemu dengan fasil dan pelatih ahli kita. Setuju Bapak Ibu? Kalau nggak, nanti kan kita meraba-raba seperti itu ya. Karena saya informasi fungsinya hanya mengakomodasi saja ya dan mengkoordinasi saja apa masalah-masalah yang akan kita hadapi dan yang mau kita selesaikan bersama ya. Miss Devi gimana? Berapa persen? Oke, Bu Reni? Jadi Ibu bawa pengalaman yang waktu di kelas 10 bawa ke kelas 11 ya. Oke. Miss Klo, Jela. Oke. Ya, jadi besok kalian mappingkan ya. Kalian cari capaian ini, yang mana mau kalian diferensiasikan. Yang belum bisa itu apa kendalanya, apa hambatannya. Lalu yang sudah kalian pilih itu pun kalian butuh konfirmasi di segi yang mana gitu, supaya kita nggak salah kaprah. Oke ya, jadi kita sepakati. Tulis apa, Miss Chris. Jadi akar masalahnya, masalah yang dihadapi itu lagi penentuan ya untuk modul yang berisikan diferensiasi pembelajaran ya. Kemudian akar masalahnya itu yaitu mencari aktivitas yang mana yang sesuai untuk mendukung kegiatan pembelajaran diferensiasi untuk di kelas 10 dan umumnya dan di kelas 11 khususnya. Siapa yang berani terima tantangan untuk yang kelas 11 selain Bu Reni? Jangan mentang-mentang dia kurikulum langsung dia sendiri yang 11. Ada yang berani? Kita kasih ke Pak Rembo ya, yang nggak datang ya. Nanti Bapak nanti bilang ya. Ya, sini nggak ada di iniin. Halo Bu, Pak Ibu, kedengaran? Oke, nggak dimatiin, kedengaran kan, Pak Rembo kan? Kedengaran Bu, cuman saya nggak bisa membuat video sama... Udah nggak apa-apa, nanti dengar infonya dari Bu Reni. Bu Mercy kedengaran suara saya Bu? Kedengaran jelas Bu, kedengaran suara. Ya udah nggak apa-apa, nanti kan kita ada rekaman, nanti kasih aja. Oke ya, kita sepakat ya. Jadi akar masalah adalah menentukan capaian-capaian pembelajaran mana di modul masing-masing yang diampu yang bisa dilakukan diferensiasi pembelajaran. Nah, lalu menemukan apa sih hambatan-hambatannya, kenapa masih sampai sekian persen. Lalu yang sisa yang 30%, yang 40% itu masalahnya di mana sehingga tidak bisa dilakukan diferensiasi pembelajaran. Dan semua itu dilakukan berpatok pada 3 hal ya, yaitu kognitif, kemudian minat, dan kemudian gaya belajar. Nah, kemudian dalam diferensiasi itu, apakah akan dipakai semua konten materi dengan produk atau salah satu atau gimana bisa. Ya, oke. Sampai di situ. Kemudian, di sini ada dibuat strategi pengelolaan SDM, itu sudah nanti diurus oleh Bu Reni. Kemudian ada strategi pengelolaan anggaran, itu juga Bu Reni, karena dia adalah bendahara BOS, nanti dia bersama tim manajemen BOS akan menentukan. Maka nanti ini literasi kita akan anggarkan biayanya, beberapa hal kita akan anggarkan biayanya. Kemudian, optimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah. Nah, ini kan sudah yang waktu lalu kita bicarakan, besok kita akan membuat komunitas belajar. Nah, jadi setelah kita membuat komunitas belajar, kita daftarkan di PMM. Bapak Ibu tolonglah ya, yang masih belum siap itu, saya yakin semua tergala di aksi nyata untuk upload foto. Nah, jadi nanti waktu ujian ini,
yang selama 1 minggu ini curi-curi waktu lah. Kalau pas nggak ngawas atau gimana, coba di-upload aksi nyatanya itu. Nah, baru nanti kita lihat apa sih yang ada di dalam komunitas belajar, apa sih yang harus dilakukan. Jadi kalau MGMP itu kan mata pelajaran yang sejenis atau yang serumpun. Kalau komunitas belajar dia lintas lintas minat kayak kita pembelajaran nah, lintas minat. Jadi dia lintas mapel. Nah, seperti itu. Makanya Bu Reni sudah mencoba untuk proyek yang kelas 11 dia sudah lintas mapel. Ada yang IPS bekerja sama dengan SA. Ada yang ini bekerja sama. Jadi itu sudah termasuk kegiatan Kombel, komunitas belajar. Bisa ya dipahami ya? Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Kalau belum, saya teruskan dulu ya. Ya, pemilihan subtopik tadi sudah saya bilang ya. Jadi sekolah dapat memilih 1 sampai 2 subtopik. Ya, tadi kan kita pilih yang diferensiasi sama KKP. KKTP sebentar lagi akan saya pertegas ya. Bisa dari topik yang berbeda untuk dijadikan prioritas dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Topik dan subtopik lainnya dianggap kurang relevan atau bukan prioritas untuk dilanjut, cukup fokus pada subtopik yang telah dipilih. Makanya kita tadi saya ngomong sekilas, kita udah langsung fokus pada 2 ini. Kemudian pertanyaan ini ya. Jadi ini saya akan tanya sekilas, Bapak Ibu harus menjawabnya. Kepala sekolah, pengawas, dan guru berdiskusi terkait hasil belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai data, sumber data yang bisa digunakan. Misalnya, hasil asesmen peserta didik. Saya pikir ini sudah kita lakukan ya, waktu kita memilih kelas pemantapan. Ya kan? Sudah mana yang masuk dari gaji, mana yang diolah oleh sekolah, gimana. Seperti itu. Nah, lalu terkait ini, kita sudah melakukannya dan kita hasil penilaian pembelajaran. Inilah yang mau kita lakukan minggu depan di PTS itu. Atau namanya sumatif 1. Nah, di situ kita akan menilai keberhasilan peserta didik untuk belajar selama 1,5 bulan ini. Nah, kemudian raport pendidikan. Raport pendidikan sedang proses. Yang kelas 11 baru selesai ANBK. Itu bagian dari kegiatan pengisian rapor kita dapat di tahun depan. Kira-kira di bulan, kalau tahun yang ini cepat, kira-kira dia sebelum asesmen udah dapat. Kayaknya di bulan Mei udah dapat. Kita akan mengisi survei link kayak yang tahun lalu. Nah, mungkin nanti kita akan siapkan di lab siapa-siapa yang les kosong atau gimana akan mengisinya secara berkala. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tolonglah diisi dengan pemahaman yang benar. Jangan dengan pembalasan dendam kesumat dari hati nurani gitu. Saat aku isi aja lah. Karena pun tinggi nggak bergunanya bagi saya. Jangan. Pokoknya kita mengisinya sesuai kondisi yang ada. Yang sudah baik, kita lakukan baik. Ya, memang masih perlu perbaikan. Ya, kita lihat. Kalau memang sudah proses perbaikan, ya kita nyatakan sebenarnya. Ya, seperti itu. Kemudian dan data lainnya yang relevan. Ya, tentu itulah asesmen awal tadi. Kembali seperti itu. Ya. Nah, kemudian kepala sekolah dan guru menentukan tujuan dan target sekolah yang dikaitkan dengan peningkatan hasil pembelajaran peserta didik. Itu tadi yang kita bahas. Kita mulai menerapkan diferensiasi belajar atau kegiatan pembelajaran diferensiasi dalam intrakurikuler. Selama ini kan kita masih menerapkan dalam ekstrakurikuler dan kokurikuler yaitu proyek kita. Nah, jadi sekarang kita beralih ke intra. Intra itu juga kita akan lihat belum sampai 100%. Kita mulai dulu dari 56
peserta didik, tenaga pendidikan dan sosial budaya sudah diselesaikan oleh Bu Reni bersama Pak Abdon. Karena tadi waktu ini semua ada di dalam KOSPI. Ya, jadi kita tidak bahas lagi. Apa yang kita harapkan peserta didik pelajari di sekolah? Ini coba masing-masing kasih jawaban. Setelah pembelajaran berdiferensiasi ini, ya, harapkan peserta didik pelajari di sekolah. Kita mulailah dulu dari Miss Jella menjawabnya. Ingat ditulis jawabannya ya. Tulis Miss Jella apa jawabannya gitu ya. Oke, silakan Miss. Ya. Oke, jadi kita harapkan siswa itu bisa belajar sepanjang hayat ya. Sesuai dengan kodratnya ya. Oke, satu lagi, kita setiap pertanyaan kita 3 orang mewakilnya. Pak Pamela, coba. Pak, kan mampu menemukan kompetensi sesuai dengan mereka sudah masuk ke SPD, ya, mungkin dan sebagainya sesuai dengan kompetensi yang mereka yang ada di mereka itu harus kita kembangkan dan didapatkan tadi. Oke, yang IPA lah, Miss Group. Oke. Baik, cukup 3 dulu ya. Nanti yang lain kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, jadi memang yang kita harapkan kepada peserta didik yang belajar di sekolah ini ya, artinya yang paling penting adalah kita mendampingi untuk proses pembelajarannya, sehingga tadi yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa tercapai dengan baik kepada peserta didik tersebut. Ya, baik. Yang berikutnya, apa visi, misi, dan tujuan sekolah? Apakah sudah sesuai dengan karakteristik sekolah dan harapan kita terhadap dalam peserta didik? Karena tadi karena Bu Reni yang mengurus visi misi di dalam KOSPI, kita minta pendapat Bu Reni dalam hal ini. Iya. Dan bersama visi dan misi kita itu sama bagaimana untuk melakukan pendidikan sekolah itu sehingga tujuan dari semua itu sama dan tercapai dengan yang sudah dikatakan yang kita bayangkan ke depan sekolah ini menjadi sekolah yang bagaimana dan kita harus juga menjadi sesuai yang karakter di pengetahuan dan kompetensi. Ada tambahan dari Bu Devi? Ya, kami Devi. Oke, terus hari itu kan ada dibilang, walaupun sekolah sudah punya sudah punya visi misi, apakah guru-guru di dalam kegiatan pembelajarannya masih punya visi misi sendiri atau sudah cocok visi misi itu dijabarkan ke kegiatan pembelajaran Bapak Ibu? Coba, misalnya, karena misalnya sibuk dia mengetik, jadi agak lewat dia, nggak usah ditanya-tanya. Nah, ada senyum dia kan, lewat saya nggak ditanya. Coba, misalnya, Hmm. 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 Tunjuk kalau
Ah, lah. Ah, olah. Dan buru-buru sudah mengarah ke olah dalam. Ya, jadi nanti kita kan hari itu ada bikin visi misi, kemudian kan ada bikin profil kelulusan dan juga ada bikin budaya sekolah. Jadi semua yang kita bikin itu sudah saya kirim kepada Pak Santoso dalam halnya sejauh pendamping daripada PCT daripada siswa dan guru sekolah kita. Jadi nanti akan saya sharing dalam bentuk soft copy-nya ke grup komite. Nanti Bapak Ibu bisa lebih spesifik melihat yang kelas SMA atau yang level SMA. Walaupun di situ tersusun mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat yang level SMP itu yang masih kurang-kurang, yang ada nyambungnya ke level yang SMA, itulah nanti tugas kita di tahun depan untuk membina siswa SMP yang masuk ke SMA. Jadi artinya nanti kita lihat, harusnya di level SMP itu mereka sudah mencapai ini dalam iman, kompetensi, dan karakter, tapi ternyata di lapangan belum gitu. Nah, itulah yang harus kita bawa kembali supaya mereka masuk ke level yang SMA. Jadi sudah selesai dibuat oleh Pak Santoso, itu nanti akan disampaikan. Di samping nanti di situ juga sudah ada budaya-budaya sekolah yang kita cantumkan, itu akan kita rangkumkan. Nah, makanya nanti untuk foto-fotonya, waktu dipilih, harus menjurus ke sana ya Bu Reni ya, supaya nanti betul-betul sama seperti itu. Lalu saya kembali ke Bu Reni sebentar, karena tadi kan ada bicara tentang karakteristik sekolah. Menurut Ibu sudah pas nggak itu jabaran langsung dari visi misi sekolah? Atau menurut Ibu setelah melaksanakan program sekolah penggerak tahun kedua, ada beberapa yang harus ditambahkan ke visi misi tingkatan? Nah, ya Bu, kalau untuk karakteristik sekolah kita kan mungkin orang taunya ya, karakteristik sekolah kita itu ciri khasnya itu kita di sini di pembinaan kerohaniannya ataupun di pembinaan karakternya. Nah, itu juga sudah kita cantumkan di visi misi. Nah, pembinaan untuk kerohanian, karakteristik sekolah kita ini mungkin adalah kompetensi dari siswa kita ini yang sudah mulai bisa bersaing di dunia luar, bahkan dilihat dari lulusannya juga yang sudah bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta favorit, kemudian juga mungkin ada yang sudah masuk ke kedinasan. Jadi mungkin itu sudah tercakup di dalam visi misi dan tujuan sekolah kita, Bu. Jadi sejauh ini udah pas ya Bu ya. Baik, sekarang kita lanjut. Ya, jadi untuk menemukan akar masalah tadi sudah kita lihat ya. Cuma nanti kita akan lihat pergeseran levelnya. Nanti di akhir kita akan lihat kita di level mana sudah ya. Jadi ini juga tidak saya bacakan lagi karena ini adalah hanya contoh-contoh pertanyaan yang ada. Ya. Kemudian solusi yang kita sepakati besok setelah kita lihat ya, kita lihat solusi yang kita hadapi, yang harus Bapak Ibu pikirkan ini adalah tujuan yang diharapkan, aktivitas apa yang dilakukan, indikator keberhasilan apa, kapan, siapa yang terlibat, dan siapa saja pihak yang akan terlibat. Jadi ini ya, setelah sekolah sepakat dengan mempertimbangkan 3 hal di atas, sekolah perlu membuat solusi dan tindak lanjut. Nah, ini tidak boleh mendengar sampai pertemuan besok. Jadi hari ini harus dari Bapak Ibu dulu. Kira-kira rencana tindak lanjutnya itu harus gimana? Nah, jadi yang pertama seperti yang tadi, kita akan mengundang pelatih ahli untuk datang memberikan pendampingan, memberikan workshop dan pendampingan. Nah, baru habis itu kita akan melakukan apa? Kegiatan pembelajaran diferensiasi yang ada di kelas, ya kan? Dengan pencapaian berapa persen sampai berapa persen untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi nanti tolong saya akan kasih lembar RTL-nya ya kepada Bu Reni lah ya, minta tolong karena ini kan semua komitenya nggak nampak ini. Tolong diisikan RTL-nya, baru nanti kasih ke saya ya, seperti itu. Kemudian harus dibuat siapa yang terlibat,
siapa PIC-nya, kemudian apa yang dilakukan, biasa di formatnya sudah ada. Kita tinggal mengisi, namun nanti akan saya posting juga di grup komite, biar sama-sama kita tahu RTL yang mau kita isi itu apa, walaupun nanti diisi oleh satu orang. Nah, jadi nanti kalau Bu Reni sanksi untuk poin-poin tertentu, di bidang-bidang tertentu, boleh bertanya kepada guru yang ada di komite. Oke ya, setuju ya. Nah, jadi nanti dibuat yang membuat RTL itu adalah nama-nama kita yang hadir hari ini. Saya dengan Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Tentu sesuai dengan undangan yang ada di sampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian, nah ini adalah alur pengisian instrumen. Ya, alur pengisian instrumen. Nah, jadi dia nanti ini bukan untuk orang apa ya? Berikut ini adalah alur pengisian instrumen dari PMO level sekolah yang difasilitasi oleh fasilitator sekolah, penggerak atau kepala sekolah penggerak. Jadi ini bukan tugas Bapak Ibu. Nanti kepala sekolah yang akan mengisinya. Nah, jadi Agustus sampai September inilah yang harus kami isi. Nah, makanya nanti dari hasil rapat, dari hasil yang ada, ya kan, kita akan, jadi ini ya, mengisi bagian informasi dasar tahap ini. Lalu mengunggah rekaman kegiatan PSP yang mendampingi, ya. Nah, ini sih angkatan ketiga. Tapi kita nggak tahu punya kita perlu nggak seperti tadi kata Bu Mercy. Jadi kita siapkan aja rekamannya. Kalau perlu kita unggah, ya. Oke. Nah, ini kita lewati. Nah, sekarang ini yang penting kita lihat. Nah, jadi kalau saya lihat, Oktober itu kalau nggak salah 21 dengan 28 kita ada pertandingan ya. Benar ya, Miss Grace ya, dari kelompok MIPAPI ya. Pertandingan dari kegiatan menyambut Sumpah Pemuda itu diadakan di 21 dan 28 ya. Oke. Lalu di hari biasa, menurut Bapak Ibu, kapan yang cocok ini dibuat dia PMO berikutnya itu adalah Oktober. Sementara tadi, coba saya lihat dulu ya, sudah ada konfirmasi nggak dari pihak yang akan tentang literasi kita. Bentar ya. Kita tanggal, bentar ya. Ya, jadi yang tanggal 5 September kita sudah ada kegiatan dengan yang tanggal 10 Oktober kita sudah ada kegiatan yang literasi. Berarti mau kita sepakati kapan lah Oktober ini? Kalau boleh semua guru bisa hadir, kemudian ini ya, kemudian biar bisa kita diskusikan bersama. Terus di sini yang mau kita diskusikan selain yang kegiatan literasi, ya tentu pelaksanaan P5 yang sudah dilakukan, kemudian tentang modul-modulnya dievaluasi, serta untuk modul-modul yang mau disampaikan di proyek P5 berikutnya, seperti itu. Jadi nanti itu sudah harus dipikirkan ya evaluasi yang ada oleh masing-masing. Ini cari masalahnya, cari hambatannya, juga umumkan kesuksesannya dari tahun sebelumnya. Nah, ya, jadi kita nggak cari masalah aja, harus juga cari apa sudah praktek baik yang sudah kita dapat. Nah, jadi Oktober kita sepakati kapan lah. Ini pulang sekolah butuh 2 JP, JAPTEL. Ini waktunya padat ini kita udah Oktober apa ini? Ayo, dia cepat pulang ini. Ada usul?
Bapak-bapak cuma satu ini. Coba bapak-bapak mengusulkan dulu. Nggak harus hari Sabtu. Justru nggak harus hari Sabtu. Justru kami sudah mengusulkan sekarang, jangan tiap Sabtu lomba. Supaya selang-seling, biar ada waktu piket rest untuk kita. Maka saya udah bilang, nanti setelah akhir ini Sabtu udah lomba, untuk yang September kita udah harus selang-seling. Nah, karena ini kan event tahunan, bukan event mingguan, kan gitu. Cuma tanggal 6 Oktober, kenapa nggak boleh tanggal 13? Oh, 6 atau 13. Saya pilih 13 ya. Boleh? Bisa ya? Oke. Jadi kita tetap seperti ini, jam 15 mulai sampai 16.30. Oke ya? Oke. Nah, baik. Nah, tolong dicatat ya, Miss Grace. Ya. Untuk yang Desember nantilah kita tentukan setelah yang Oktober ini. Ya, oke ya. Nah, baik. Jadi cukup satu rencana, tak perlu banyak rencana. Oke. Ah, lalu perhatikan ya. Ah, ini sudah ya. Kita minggu kedua, minggu tiga sebenarnya udah telat ini ya. Tapi karena persiapan ya kita minggu keempat. Ah, sekarang inilah yang harus kita pikirkan ya. Pembelajaran berdifferensiasi sudah. Tentang KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kita kembali mau mengkonfirmasikan untuk nanti hasil semester ujian sumatif 1 ini ya. Nah, jadi nanti ini waktu kalian nanti di Oktober ini udah harus kalian catat ini ya. Refleksinya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah berjalan baik. Tadi kan targetnya kan 50. Nanti sebelum kita rapat seperti ini, masing-masing udah kirim sama Bu Reni akan memappingnya. Jadi tinggal nanti kita tampilkan aja. Nah, baru nanti lihat solusi-solusi apa yang Bapak Ibu tawarkan. Enggak, nanti saya masukkan ke grup komite ya. Apa yang mau ditawarkan, ya kan? Nah, baru nanti kita rangkumlah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kan namanya siklus kan, balik lagi. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut dari poin 1 itu. Habis itu kita di sini harus bikin rubrik perkembangan. Nah, jadi rubrik perkembangan ini jangan banyak versi. Jangan versi Pak Pamela, versi Miss Elsa, versi Bu Reni, jangan. Duduk bersama, lihat yang sudah ada, kita tetapkan. Mungkin kita merujuk dari raport kita yang semester yang lalu, yang kelas 10, kan ada raport itu, kan ada sudah mampu ini, sudah. Mungkin kita bertolak dari rujukan itu. Dengan catatan melihat ke KKTP-nya. Kalau KKTP seperti ini, seperti apa? Terus ingat, menyusun KKTP yang ada sekarang sudah agak berbeda dengan yang sebelumnya ya. Nanti saya akan perlihatkan kembali seperti yang sudah pernah diperlihatkan oleh Pak Rembo. Jadi dia nggak seperti kayak hitungannya itu kompleksitas, intake, kemudian saprasnya nggak seperti itu lagi. Nanti ada dia rubrik penilaian yang seperti itu, tapi berbentuk matriks juga ya. Ini kita akan lihat. Nah, lalu diferensiasi ini sudah kita buat ini apa sudah berjalan baik, apa hambatannya, apa akar masalah, apa solusi, apa rencana tindak lanjut, tetap dia memperhatikan asesmen awal yang kembali atau yang sebenarnya kita sebut asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu harus lihat kembali ke kognitifnya, ke minatnya, dan ke gaya belajarnya. Oke ya? Ya, nanti ini saya akan kirimkan ke grup. Kemudian cara menetapkan range KKTP ini juga nanti akan menentukan apakah si anak harus remedial, penugasan, tambah nilai dari mana? Tentu dari hasil apa dia ya, kok dulu kita namakan PR, sekarang kita bisa lihat dari asesmen formatifnya. Nah, atau tugas-tugas yang lain. Nah, tapi harus standar nilainya, maksudnya jangan, nah ini kayaknya dia agak-agak gini ya, jangan, pokoknya
seperti ini hasil observasinya, seperti inilah dia nilainya. Atau kalau yang dikerjakan seperti inilah pencapaiannya. Nah, ini dia dibakukan dengan rubrik. Nah, lalu rubriknya bagaimana yang akan dibakukan? Nah, itu akan nanti saya perlihatkan. Tapi sebelumnya, ini nampak nggak ya? Kayak kecil sekali. Hmm. Nampak? Kayak tulisannya nggak jelas gitu ya. Asal coba turun nih. Ah, jadi kan ini ada level-level. Karena kita mau melakukan hasil kegiatan pembelajaran diferensiasi, tentu kita akan lihat ini. Ya, sesuai rutin mengalami gangguan, belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid berpusat pada murid. Pembelajaran kita kayak mana? Masih di level 3, tahap 3, tahap 4. Tahap 1, 2 udah nggak mungkin lah, karena kita sudah level 3. Apakah yakin sudah berpusat pada murid atau masih sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa? Karena sama-sama diferensiasi ini. Kenapa? Ntar ya. Nggak nampak ya? Ntar ya. Ntar dulu. Tadi kayak keluar ya set screen-nya ya. Ntar. Nampak? Nampak? Nggak muncul. Tapi udah save. Lihat itu. Pembelajaran. Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa, berpusat pada murid. Terus hasil belajarnya di level yang diharapkan, di atas level yang diharapkan, 1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan. Si belajar. Sama yang refleksi di bawah ya. Itu pilihannya cuma 2, tahap 2 atau tahap 3. Perencanaan dengan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru, dan perbaikan pembelajaran terjadi. Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan. Kayak belum ya? Kalau pengimbasan belum ke sekolah lain. Jadi masih tetap 3. 3 ya. Oke. Kalau lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Berarti kita masih 3. Dan yang 3,5 kayak mana? 3,2, 3,5 itu yang mana kira-kira? Oke, berarti udah 3,7 lah itu ya. Kalau lingkungan belajar, tiga setengah ya. Oke, kemudian yang lingkungan belajar perundungan tidak terjadi. Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Masuk 3 lah ya. Oke, baik. Hasil belajar sesuai harapan enggak?
Sampai berapa persen? 75% Bu, sesuai harapan. Berapa persen Pak Rembo? Hasil belajar. 75% Bu, sesuai harapan lah. 75%. 75%. Berapa? 75 kata Pak Rembo. Setuju? Ada yang 80? Berarti 75 sampai 80 lah ya. Oke, baik. Jadi selesailah tentang yang apa ya, pembelajaran dan level. Dan sekarang saya akan memperlihatkan satu lagi ya, yaitu tentang yang ini tekniknya. Sekali lagi akan saya siapkan. Hari itu sudah dibilang oleh Pak Rembo, tapi ini saya mau menentukan rubriknya untuk Bapak Ibu. Ini kayak gini oke, nggak usah diperbesar. Oke ya. Oke. Ini saya pikir nggak tengok lagi ya, kita langsung lompat. Tengok, sekarang udah saya share itu ya di grup, jadi nggak perlu lagi. Jadi ya, jadi prinsip ya. Ini asesmen semua tak perlu lagi. Nah, ini saya yakin semua udah bisa lah. Nah, ini kita mulai. Nah, jadi ini dia serupa tapi tak sama dengan KKM. Ya. Nah, ini saya ulangi kembali. Serupa tapi tak sama dengan KKM. Ya. Nah, coba ini. Ya, KKTP-nya. Ini ya, kita lihat. Nah, ini ya, cara melihatnya. Kemudian ini, nah ini indikatornya, ya, KKTP-nya. Saya lihat. Terus, nah ini 4 cara. Kita mau menggunakan yang mana, nanti kita pikirkan bersama. Tapi sebenarnya yang paling enak apa di antara 4 ini? Deskripsi, rubrik, atau skala atau interval nilai, atau skala interval yang diolah dari rubrik. Yang mana enaknya? Kalau sekarang yang kita di raport kita itu saya pikir yang nomor 4 ya, skala interval yang diolah dari rubrik ya. Kayak dari nilai ke deskripsi ya. Betul ya? Oke. Nah, jadi dia penilaiannya seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat. Ya kan? Nah, udah dibuat. Nah, ini dia ada nilainya seperti ini. Nah, memadai, tidak memadai. Nanti cobalah Bapak Ibu diskusikan dengan Pak Alek. Kebetulan Pak Alek nggak datang. Karena jangan terlalu lari dengan yang mau dimasukkan ke raport. Supaya nanti tidak terlalu jauh kali dia berubah. Ya, nah, ini. Jadi, sebenarnya kalau saya lihat cuma permainan kata. Tapi memang harus kita disuruh mempelajari ini, ya kita mempelajarinya lah. Kalau menggunakan rubrik, kayak sekarang kita gunakan ya. Ya, yang ini ya, berkembang, tidak berkembang ini ya, yang selama ini ya, yang dirapot. Nah, jadi mungkin bisa apa ya, dibicarakan dengan Pak Alek kayak mana. Jadi nanti kalau nggak salah sebelum dituangkan kemarin itu kan Pak Alek ada range nilainya. Ada range nilainya. Coba nanti kalian bertanya sama Pak Alek ya, range nilainya itu harus bagaimana. Mau pakai berkembang atau gimana. Jadi saya pikir berkembang ini juga cocok dipakai. Nah, ini. Nah. Terus ini sepertinya dia ada pakai nilai ya. Kok hari itu kok nggak salah waktu kita ini ya, saya 4 bulan dia nggak turun ya. Yang dua-dua ikut ini semua nggak ikut hari ini. Jadi hari itu dia semacam matriks, dia ada angkanya. Jadi di angkanya contohnya gini kan, dia kan ini ada layak, cakap, mahir. Ini kan ada dia beberapa apa ya, baru berkembang dan lain sebagainya. Jadi
Di sini itu dia kalau misalnya mau pakai berkembang mahir itu dia ada nilainya. Contohnya ini belum berkembang. Wah, setelah berkembang misalnya 3 seperti jadi nanti itu dijumlahkan dari total semuanya, ya kan? Nah, contohnya gini, semuanya itu ada 12. Kalau dia dapat 10, berarti 10 per 12 kali 100%. Dari persentase itulah yang disesuaikan dengan range nilai yang sudah pernah kita buat, itulah dibuat dia nanti apakah dia perlu remedial, penugasan, atau tambah nilai saja. Seperti itu. Dan ingat kalau kita penugasan atau remedial tidak perlu semua yang dia salah saja. Jadi intinya ya kalau ada yang sudah nilainya di bawah KKTP ya kan atau KKM lah kita katakan itu harus kalian lihat soal-soal mana yang salah hanya itu aja yang diujikan kembali. Kalau misalnya tidak diujikan ya penugasannya dari sanalah dibuat. Nah, jadi ini memang harus disepakati makanya nanti besok kita konfirmasi ulang sama pelatih ahli kita sama kita punya pengawas supaya kayak dulu kan waktu menentukan KKM kan kita ada yang baku intake-nya apa ya semua. Jadi ini juga kita mau seperti itu. Mudah-mudahan Pak Alek bisa datang lah, ya, bisa datang besok udah sembuh dia. Tapi jangan ada tambah dari yang sekarang nggak datang gitu ya. Saya harapkan kita sehat semua. Nah, jadi di sini buat minimal cakap pada kedua kriteria. Jadi nanti besok Pak Abdon sama Pak Rembo diharapkan ikut dan mereka bisa menjelaskan seperti ini. Nah ini. Jadi misalnya belum berkembang, sudah berkembang, berkembang baik. Nah, ini dia pakai angka. Ini kan dia 1, 2, 3, 4. Nah, dia pakai angka. Dan dia ada hitungannya seperti ini. Baru dia ada intervalnya. Nah, jadi intervalnya ini mungkin kita setarakan dengan interval yang ada pada KKM kita sebelumnya. Dan jangan kita berubah dengan drastis lagi. Nah, ini kan saya sudah kasih ke Bapak Ibu untuk dilihat. Jadi tolong dilihat kembali. Oke ya, bisa dipahami ya sejauh ini ya. Jadi nanti ini bisa nanti dibuat Pak Alek itu dalam bentuk rumus saja. Jadi kita tinggal memasukkan itu. Aku yang ini saya pikir tidak perlulah kita ikuti. Jangan terlalu lari dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini supaya tidak ribet lagi merubah-rubahnya. Ya, jadi yang harus kita sepakati hari ini yaitu mencari KKTP-nya ini dari model yang bagaimana, perhitungan range yang bagaimana, sehingga dia tinggal disetarakan dengan KKM yang sudah kita buat. Mengingat kita masih punya kelas 12 yang masih menjalankan kurikulum K13. Jelas ya sejauh ini ya? Ada pertanyaan? Ya, jadi tolong nanti udah ditulis, besok akan kita sampaikan. Akan kita sampaikan. Asesmen sumatif tidak saya bahas lagi. Karena saya harap Bapak Ibu udah mengerti. Jadi sebenarnya bahasa sama anak-anak aja PTS. Sebenarnya itu disebut sumatif 1. Nah, nanti kalau kita ada laporan bulanan itu sumatif 1, PTS sumatif 2, nanti waktu ujian naik kelas itu adalah sumatif 3. Jadi tidak ada lagi disebut PTS dan semester ya, seperti itu. Nah, jadi ingat beberapa istilah yang ada. Jadi saya pikir cukup sampai di sini. Untuk pertemuan dari PMU kita, yaitu yang membahas dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga tentang KKM dan satu lagi tentang OSPI tadi. Ya, kesimpulan silakan dibacakan oleh Miss Grace secara garis besar dulu. Ya, saya stop screen. Kita tadi hari ini ada sosialisasi PMO level sekolah 3 itu pembahasannya itu tentang program sekolah bergerak SMA Medan beda selama 3 tahun. Terus ada yang kedua pembahasan rencana pengembangan sekolah itu ada 3 yaitu manajemen dan pengembangan sekolah, yang kedua implementasi pembelajaran di kelas dan peningkatan kapasitas guru. Yang ketiga, presentasi tahapan dalam pencapaian pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi menurut Samuel dan itu ada Pak Abdon 5%, Pak Amel 75%, Miss Elsa 60%, Miss Devi 65%, Bu Redi 60 sampai 70%, Miss Blue 50 sampai 60%, dan Miss Jela 50%.
Terus ada refleksi tahapan PMO level sekolah. Berdasarkan pendapat para guru di SMK 6, itu ada harapan pada yang pertama harapan pada siswa dalam belajar di sekolah. Dari Miss Jela itu pendidik hendaklah untuk belajar sepanjang hayat mereka. Dari Pak Pamela Kumora, pendidik dapat mendapatkan kompetensi mereka sesuai kemampuan dalam diri mereka sendiri. Dari Miss Flo, siswa memiliki prestasi bakat dan minat yang dapat jam masa depan. Itu refleksi dalam visi misi sekolah. Itu ada dari Breni, Miss Devi, dan Miss Elsa. Breni adalah visi misi sesuai dengan karakter siswa. Sekolah yang diterapkan pada siswa, di mana guru sudah memiliki visi dan misi yang sama dengan sekolah. Miss Devi Nicola. Visi misi yang diterapkan di sekolah sudah sesuai dengan peserta ini. Miss Elsa, siswa sudah disesuaikan dengan visi misi sekolah, di mana memenuhi karakter siswa, di mana guru terjun langsung untuk memutuskan hal yang sesuai dengan visi misi sekolah. Karakter peserta didik itu oleh Brady, di mana peserta didik SMA Metro Sunan sudah dapat bersaing dalam kognitif, di mana peserta didik SMA Metro Sunan Medan dapat mengantarkan peserta didik dalam masuk ke PTN perguruan tinggi negeri. Selanjutnya ada kita menetapkan sosialisasi PMO ke depannya itu tanggal 13 Oktober 2020. Selanjutnya ada yang keempat, ada tahapan proses transformasi sekolah di SMA Metro Sunan berdasarkan diskusi guru dan kepala sekolah. Itu hasil belajar, lingkungan belajar, dan pembelajaran serta refleksi dan pengembangan itu pada level 3. Oke, terima kasih Mrs. untuk penyampaian kesimpulan dari kami sore Pak. Dan kalian Pak Saya bilang,